salah satu cucu Nabi Muhammad yang ke-38 mengundang semuanya untuk hadir acara cucu Nabi Muhammad yang ke-38. Catat ini. Dari semua pendapat itu tidak ada yang mengatakan Ahlul Bait itu adalah zuriyah Nabi, keturunan Nabi sampai hari ini. Itu pun kalau benar sebagai zuriyah Nabi. Kalau ternyata tertolak, tidak terkonfirmasi dari segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda dan kembali akan mengulas persoalan aku mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, bahkan Ahlul Bait. Padahal persoalan ini sudah dikupas tuntas dan juga berkenaan dengan istilah Ahlul Bait itu sendiri. Ini peristilahan yang mesti dipilah. Jadi satu kata yang menjadi istilah itu memiliki pengertian khusus, maka jangan asal dipakai. Mestinya ke sana. Sebagaimana yang telah umum diketahui bahwa kaum Ba'alwi tidak tersambung atau tidak terkonfirmasi jalur nasabnya ke Kanjeng Nabi. Namun sampai hari ini mereka bukan melakukan kekajian yang kemudian bisa membantah secara konkret atas apa yang disampaikan atau dikaji oleh Kiai Imad dan para pengkaji yang lain. Di antara mereka malah bertindak yang tidak semestinya. Bahkan aku mengaku itu juga tetap dilakukan. Padahal sebagaimana umum pula kita ketahui, kita mengaku sebagai turunan siapa, jikalau itu tidak benar maka haram hukumnya. Ini kan berat urusannya. Bukan aku mengaku, ada konsekuensi hukum, juga ada konsekuensi berkenaan dengan kesejarahan, secara khusus sejarah Islam. Dan yang lebih parahnya lagi, pengakuan itu dijadikan alat propaganda untuk melegitimasi dirinya yang kemudian ada hal-hal yang tidak sejalan dengan norma-norma yang berlaku di negeri ini. Walaupun tidak semuanya, tapi umum kita ketahui hal itu. Saudara-saudaraku sekalian, sebenarnya orang meyakini kalau itu ranahnya keyakinan sebagai cucu Nabi, silahkan. Orang meyakini, hanya saja kalau kita berpikir cerdas, keyakinan itu ketika kaitannya dengan kesejarahan, silsilah itu kan bagian dari sejarah kan. Ada silsilah karena ada peristiwa di belakangnya. Di balik itu ada orang menikah, memiliki anak, sambung sinambung, lalu adalah silsilah. Maka pendekatan menggunakan sumber semasa atau sezaman itu penting. Dan ini pula yang sering kami ulang-ulang untuk memberikan penyadaran. Maka itu ketika kaitannya dengan kesejarahan, apabila sudah ada data yang bisa membantah dari keyakinan itu, ini mohon maaf, kalau kita berpikir cerdas, mestinya mengarah kepada data yang bisa diterima secara koridor keilmuan, sejarah dan sebagainya itu. Bukan lantas melakukan sesuatu demi mempertahankan keyakinannya. Kecuali itu juga penggunaan istilah-istilah. Ana Ahlul Bait. Waduh, Ahlul Bait adalah satu peristilahan yang memiliki makna khusus. Dan setiap kata atau kalimat yang menjadi peristilahan atau nama dari satu kerangka, maka itu memiliki makna khusus. Begitu juga dengan kata Ahlul Bait yang sejak lama sampai hari ini masih diklaim sebagai bagian dari mereka yang katanya dzurriyyah Nabi itu. Nah, baru-baru ini saya mendapatkan kiriman video dari Surabaya ya. Dari seorang Ba'alwi katanya bermarga Al-Habsyi. Kita simak videonya. Kepada seluruh anggota Madas maupun di luar Madas yang ingin mendapatkan barokah dari keturunan Nabi Muhammad. Amin. Salah satu cucu Nabi Muhammad yang ke-38 mengundang semuanya untuk hadir acara rutinah salah satu cucu Nabi Muhammad yang ke-38. Catat ini.
Saya ulangi ya. Salah satu cucu Nabi Muhammad yang ke-38 mengundang semuanya untuk hadir acara rutinan Selasa malam Rebu di Boto Putih. Semakin dekat dengan ulama, semakin dekat dengan syafaat, semakin dicintai oleh Nabi. Allahu Akbar. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi belum lebaran, gak usah takbir dulu. Ada beberapa hal yang perlu dikritisi ya. Mungkin bagi Anda yang belum pernah ke Jawa Timur atau khususnya Surabaya, Boto Putih itu adalah nama perkampungan lah ya, yang gampangannya gitu. Yang di sana ada pemakaman dari tokoh-tokoh, diantaranya dari kalangan habaib, kalangan Ba'alwi. Dan video ini saya mendapatkan dari seorang sahabat yang tinggal tidak jauh lah dari Boto Putih itu. Beberapa hal yang perlu dikritisi adalah, pertama, klaim diri sebagai Ahlul Bait. Hal ini sudah beberapa kali kami ulas ya. Jadi intinya begini saja lah. Kalau hari ini tidak ada Ahlul Bait itu, yang ada adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pernah dikupas oleh Mbah Maimun Zubair berkenaan dengan peristilahan yang melekat kepada Kanjeng Nabi terkait dengan keturunannya, setidaknya itu ada 4. Ada Ahlu Baitin Nabi atau Ahlul Bait, kemudian Alu Muhammad atau Alun Nabi, keluarga Kanjeng Nabi, kemudian Itratun Nabi, itrahnya Kanjeng Nabi, kemudian ada Dzurriyyatun Nabi, keturunan Kanjeng Nabi. Ini memiliki pengertian sendiri-sendiri. Kalau umpamanya kita membaca hadis ada taraktu fikum amraini kitabullah wa itra ahli baiti, kurang lebih seperti itu kan menggunakan kata itra. Siapakah itra? Ini sudah pernah kami ulas. Itrah Nabi yang berkenaan dengan kalimat dalam hadis itu sudah pernah kami ulas. Ya, biar tidak terjadi pengulangan, saya fokus lagi kepada masalah atau istilah Ahlul Bait. Banyak sekali pendapat ulama. Karena ini berkaitan dengan kata atau kalimat di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Ahzab. Tetapi umum yang dibaca itu pada bagian ayat ke-33 yang berbunyi, Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathiro. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu wahai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Itu kalimat yang umum disampaikan menjadi dalil dari Ahlul Bait itu. Padahal ini kan ayat ke-33 ya. Ayat 33 ini secara rangkaian kan diawali dari ayat 32 dengan ada nida di situ, ya nisa an-nabi al-ayah dan seterusnya. Intinya biar tidak terlalu panjang, Ahlul Bait itu memiliki pengertian khusus. Yang umum kita ketahui adalah yang 5 orang itu, yang li khamsatun ya, di antaranya Al Mustafa wal Murtada wa benahuma wa Fatimah. Jadi Kanjeng Nabi, terus Sayyidina Ali, 2 putranya yaitu Hasan Husain dan Fatimah. Ini umum sekali. Tetapi juga seperti di Jalalain ditafsiri kalimat Ahlul Bait ini adalah istri-istri Nabi. Kurang lebih seperti itu. Silakan Anda nanti lacak dan mohon koreksinya. Jadi karena kalimat awalnya di ayat 32 itu kan ya nisa an-nabi. Ada juga yang menerjemahkan atau menafsiri kata Ahlul Bait itu adalah orang-orang yang berada di dalam rumah istri Nabi, salah satu istri Nabi ketika ayat itu muncul. Intinya dari semua pendapat itu tidak ada yang mengatakan Ahlul Bait itu adalah dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi sampai hari ini. Itu pun kalau benar sebagai dzurriyyah Nabi. Kalau ternyata tertolak, tidak terkonfirmasi dari segala bidang ilmu, apalagi? Kan begitu ya. Saya pikir cukup pada batasan ini. Kemudian kalau kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh seseorang dalam video tadi, mengaku sebagai salah satu keturunannya yang ke-38, apa cucu Nabi yang ke-38. Ini salah kalimat atau bagaimana? Ya silahkan Anda bisa
menginterpretasi dari penyampaian itu. Setidaknya itu adalah satu klaim bahwa dirinya dan ahlul makam di botol putih itu ahlul bait. Dan ahlul bait itu dikatakan sebagai keturunan atau cucu Nabi. Ini kan pendapat yang tidak sesuai dengan koridor keilmuan. Dalam kata lain bisa dikatakan pendapat yang menyesatkan. Dan ini disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan juga terpublish melalui video. Maka itulah perlu ini untuk disikapi dan diluruskan. Jadi ada berbagai cakupan berkenaan dengan video tadi. Tidak main-main, yang ujungnya pula pakai Allahu Akbar, pakai takbir. Apa maksudnya? Wallahu a'lam, hanya dialah yang tahu. Namun pada intinya melalui tayangan ini saya mengajak kita semua untuk menumbuhkan kesadaran diri, untuk lebih banyak belajar lagi, baik berkenaan dengan ilmu sosial ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kesilsilahan dan peristilahan. Apa urgensinya kita ngaku-ngaku lalu mengajak orang? Untuk melakukan rutinan bagus-bagus saja, silahkan. Tapi kenapa pula harus dibarengi dengan kata propaganda sebagaimana disampaikan oleh seseorang tadi? Mohon masukannya yang konstruktif di kolom komentar. Salam hormat kami untuk semua, termasuk kepada yang berada di dalam video tadi. Mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu karena memang tidak kenal. Demikian, semoga kita tetap dibersamakan dalam kebaikan dan mohon dukungannya untuk kanal ini tetap istiqomah menyampaikan sesuatu yang semoga ada titik manfaat yang bisa dipetik. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.